Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Kita kembali melanjutkan video dari part kedua kemarin, di mana pada part 2 yang kemarin itu Gus Wafi dan Guru Gembul itu mencontohkan apa itu ilmiah yang mereka maksud, apa yang ilmiah yang mereka ngerti gitu. Nah, di part ketiga ini kita akan kembali memaparkan ilmiah menurut Guru Gembul. Nah, yang menariknya di sini adalah Guru Gembul itu memaparkan ilmiah menurut versinya, tapi yang serunya di sini sepertinya Guru Gembul juga bingung dengan apa itu ilmiah versinya gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Mari kita simak videonya berikut ini. Nah, terkait dengan yang tadi itu, misalkan saya tanya sekalian pada Gus Wafi, misalkan ya, ini contoh kasus lah ya. Kiai Imaduddin mengatakan kurang lebihnya adalah yang memasukkan, yang mencangkokkan Ba'alawi ke dalam silsilah keturunan Nabi itu adalah Asyakran. Begitulah ya, menurut beliau. Kemudian menurut Pak Gus Rumail Abbas, oh tidak seperti itu karena begini begitu. Oke, jadi di situ polemiknya ada satu orang yang namanya siapa nama lengkapnya itu? Ali Asyakran. Asyakran. Bagaimana metodologi bagaimana cara kita menguji, bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak? Ya, komentar orang-orang yang kenal dengan beliau. Komentar orang-orang berarti subjektif kan? Begini, Pak Gembul, kalau ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas kita semua. Itulah ilmiah. Nah, tidak gitu Pak Gembul, gitu tidak. Makanya gini aja dulu. Referensi Pak Gembul bahwa ilmiah itu hanya dengan indrawi di mana? Bukan, ilmiah itu bukan hanya dengan indrawi. Ilmiah itu hal pertama yang diuji adalah yang bisa terbukti secara indrawi. Jadi misalkan gini. Jadi kita itu hanya bisa menguji sesuatu yang nyata, gak mungkin menguji sesuatu yang goib. Ya. Mimpi itu gak bisa kita jadikan sebagai pedoman karena tidak bisa diuji secara indrawi. Misalkan, Gus Wafi menceritakan semalam saya mimpi bertemu dengan Nabi. Boleh gak ngomong seperti itu? Boleh. Kemudian saya diwartakan seperti itu, boleh percaya juga boleh tidak. Tapi mau saya percaya atau tidak, itu bukan pengetahuan saya. Karena tidak ada metodologi khusus sampai sejauh ini yang bisa membuktikan apakah perkataan itu benar atau salah. Gitu kan? Oke. Nah, jadi karena tidak ada pengujinya, maka itu tidak disebut sebagai ilmiah. Tidak bisa disebut secara akademik. Tidak bisa diuji. Apa yang bisa diuji dari sesuatu yang goib? Sekarang ada pernyataan. Ada seorang yang mengatakan bahwa ini begini. Dari mana dari mana metodologi yang kita gunakan untuk mengatakan bahwa dia telah jujur? Ya dari komentator-komentator orang sebelahnya. Komentator orang sebelahnya itu subjektif. Ada orang yang dekat, ada orang yang jauh, dan kita benar-benar tidak tahu soal itu. Jadi itu goib. Nah ini jadi ini baru masalah dasar. Indrawi bukan satu-satunya. Ini justru malah level yang paling dasar agar kita bisa mengetahuinya secara ilmiah. Jadi, kalau misalkan sejak awal sudah dikatakan bahwa ini subjektivitas, buktinya apa? Buktinya pengakuan seseorang diuji berdasarkan komentar orang di sekelilingnya, subjektif. Kemudian yang kedua, tidak didasarkan pada bukti-bukti sezaman dan sudah ditegaskan. Oke, sudah seperti itu. Dan kemudian yang ketiga itu subjektif, kemudian tidak didasarkan pada sezaman. Tidak sesuai dengan ini dan tidak memiliki metodologi verifikatif yang jelas, misalkan ya sudah selesai, artinya ini tidak lagi bisa ilmiah. Kalaupun misalkan nanti menyebutkan ini dari kitab-kitab, mohon maaf ya, itu bukan dari Islam, tapi itu adalah produk tradisi masyarakat Arab dan masyarakat Islam pada waktu itu. Karena Islam hanya memerintahkan untuk belajar ilmu nasab, bukan bagaimana menjelaskan metodologi nasab. Sehingga metodologi yang tadi dijelaskan itu bukan Islam dan tidak ilmiah. Itu hasil tradisi masyarakat pada waktu itu yang bisa dibantah, dan karena tidak dan karena tidak sesuai dengan metodologi yang lebih modern, ya ayo kita diskusikan terkait ini gitu. Jadi sekali lagi ya, ada nggak cara selain cara subjektif tadi itu, ada nggak cara yang bisa menjelaskan dari mana Pak Ali Asyakran itu jujur misalkan? Ya, di sini bisa kita ngelihat ya, kalau Guru Gembul kembali berusaha untuk memamerkan, bisa dibilang memamerkan ya, bahwa satu-satunya yang benar metodologi ilmiah yang
menurutnya benar adalah cuman dirinya sendiri gitu loh. Nah, Guru Gembul ini berusaha menyeret siapapun, baik itu yang dari Robitul Alawiyah untuk yang penonton, bahwa berusaha untuk satu-satunya ilmiah, metodologi ilmiah yang bisa diterima adalah ilmiah menurut versinya Guru Gembul ini. Jadi versinya Gus Wafi dan Robitul Alawiyah ini tidak bisa diterima karena menurutnya itu ilmu nasab seperti itu udah usang, udah sejarah gitu. Jadi yang benar-benar ilmiah itu menurut versinya. Nah, di sini bisa ngelihat kalau misalnya saudara sekalian runut atau mendengarkan secara seksama khusus di video ini, bahkan Guru Gembul ini sendiri sepertinya bingung gitu loh dengan apa yang dikatakannya. Contohnya ya kita kembali ke video kedua tadi, di mana Guru Gembul mengatakan kalau Gus Wafi ada salam dari Pangeran Diponegoro. Nah, dia menganggap bahwa dirinya dan Diponegoro itu berselisih 10 tahun. Entah 10 tahun itu mereka hidup bersama, maksudnya ada 10 tahun antara sebelum Diponegoro meninggal atau sampai dengan dia lahir, atau 10 tahun dari Diponegoro meninggal dan Gus Wafi, maksudnya Guru Gembul itu lahir. Nah, itu 10 tahun itu dari mana? Sedangkan yang saya hitung antara Pangeran Diponegoro itu meninggal 1855 dan Guru Gembul itu lahir 1985, itu perbedaannya 130 tahun. Nah, jadi 10 tahunnya itu dari mana? Nah, jadi sampai dengan part ketiga ini, saya melihat kalau Guru Gembul ini sepertinya juga bingung gitu loh. Juga bingung menjelaskan ilmiah menurut versinya. Karena memang nanti ya contohnya dari tadi part kedua tadi Gus Wafi contohnya satu saja, dia tidak bisa menjawab. Nah, yang menariknya Gus Wafi akan kembali menanyakan contoh satu saja. Nah, apakah berikutnya nanti Guru Gembul akan bisa menjawab ilmiah seperti sesuai dengan versinya, contohnya. Nah, jadi lebih seru lagi ya. Kita lihat ke video berikutnya karena video berikutnya itu membahas tentang DNA. Menarik sekali kan? Nah, jadi kita ikuti video yang keempat ya. Nah, jadi di sini Eden Project pamit undur dulu. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.